Di teknik sipil ambil bidang konsentrasi apa? Lagi bingung mau ambil konsentrasi apa? Mungkin bisa jadi pertimbangan. Bang, lebih susah pakai AutoCAD atau SAP 2000. Kalau SKS dalam swasta gimana ya, Kak? Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi sekarang itu tanggal 31 Maret 2022 hari Kamis. Udah lama banget rasanya gue nggak ngevlog. Jadi pada hari ini gue bakalan ngerjain skripsi gue. Jadi gue pengen ngelanjutin skripsi gue karena gue tuh terakhir sidang proposalnya itu bulan Januari. Jadi udah lama banget. Dan sekarang gue baru ada kesempatan untuk bikin tugas akhirnya lagi karena kemarin itu masih ngurus revisi, masih ngurus surat-surat yang harus diurus buat ngerjain tugas akhirnya. Ini pas banget udah sekitaran 2-3 hari lagi menuju bulan Ramadan. Ini gue excited banget. Gue bikin video ini sengaja sekarang nggak bulan Ramadan, soalnya nanti pas bulan Ramadan gue kalau misalnya ngerjain skripsi sambil keluar itu capek dan gue nggak bisa ada video-video makan-makan, jadi kayaknya kurang seru gitu kalau pas gue bikin pas bulan puasa. Jadi gue bikinnya sekarang. Kayaknya gue pengen makan dulu. Jadi agenda hari ini tuh gue cuma pengen nge-gym. Nanti habis makan gue pengen nge-gym. Terus habis itu baru gue pengen berangkat ke cafe buat ngerjain skripsi. Jadi sekarang gue kayaknya pengen makan dulu ya. Oke, jadi gue bakalan ngetos roti tawar. Hari ini kayaknya gue pengen bikin oatmeal dicampur susu. Mungkin juga kayak dicampur susu protein. Jadi yuk langsung aja kita bikin. Oke guys, jadi ini tadi gue udah bikin. Ini yang pertama adalah roti panggang, roti toast. Ini dalamnya ada selai kacangnya tadi gue isi. Lumayan lah ini. Sama satu lagi nih tadi gue habis blender kayak susu UHT dicampur sama oatmeal dicampur susu protein, kayak susu kedelai protein gitu. Jadi ya ini lumayan banget sih. Yuk kita buka. Makan oatmeal tuh kayak penggantinya nasi gitu buat pagi-pagi. Coba ya kita minum. Bismillah. Dan sekarang langsung aja kita makan roti tawarnya. Bismillah. Gue jadi keinget kalau misalnya gue lagi zaman kuliah, gue tuh biasanya makan pagi, sarapan, atau minum-minum itu biasanya pas lagi kelas. Dan sekarang kayak udah gak ada kelas tuh rasanya kayak beda banget. Kayak seharian tuh bener-bener kosong rasanya. Bener-bener kayak sehari tuh waktu boleh kita alokasin sesuka kita. Gak ada batasan lu harus kelas, lu harus ngerjain tugas, itu sama sekali gak ada. Cuma ada tugas besar yang bisa dicicil kapan aja, malam pun bisa. Dan gak ada deadline-nya. Paling deadline-nya nanti sekitaran ya mau sidang skripsi gitu kan. Jadi bener-bener enak banget sih sekarang tuh. Cuma guys, walaupun sekarang tuh terkesannya kayak enak, santai gitu, tapi gue tuh ngerasa kayak ada yang hilang gitu loh. Ada yang kayak kebiasaan gue yang hilang. Kayak misalnya bangun pagi buat kelas gitu tuh kayak hilang semua gitu. Kayak rasanya tuh kangen aja gitu buat ikutan kelas-kelas lagi. Di satu sisi gue senang udah pengen lulus, nanti bisa dapat kerja, bisa ngelanjutin kehidupan. Di satu sisi yang lain gue kayak sedih aja gitu. Kayak ini pengalaman-pengalaman gue pas kuliah bakalan hilang gitu. Dan gue akan gak jadi mahasiswa lagi nanti. Kayak sedih aja gitu. Sekarang gue pengen siap-siap buat nge-gym. Gue bener-bener excited banget karena sekarang gue udah gak ada lagi yang namanya gym di rumah. Jadi sekarang gue bisa lebih bebas lagi karena ya gue udah bisa keluar-keluar. Jadi ya gue sekarang pengen pergi ke gym. Jadi sebelumnya gue pengen ganti baju dulu, oke? Oke guys, jadi ini sekarang gue udah pakai baju gym, udah fit ya. Jadi sekarang langsung aja kita berangkat, oke? Oke, jadi gue bakalan jalan dulu. Jadi sampai jumpa di gym guys. Guys, ini jadi gymnya ada di lantai 2. Jadi ini kayak di mall gitu. Ya sebenarnya bukan mall banget sih, ya kayak gedung 2 lantai. Kalau misalnya nanti gue nggak bisa ngevlog, paling gue bakalan ngevlog dari HP. Oke guys, jadi ini baru aja selesai nge-gymnya tadi sekitaran 1 jam 10 menit. Udah capek banget. Jadi sekarang gue pengen balik ke rumah. Ini BTW di bawah ada kayak supermarket, ada Superindo. Jadi ya, sampai jumpa di rumah. Oke guys, ini gue baru aja sampai rumah. Ini sekarang udah jam 1:05. Tadi gue kelar gym sekitaran 12:30. Ini benar-benar di luar kondisinya mendung banget.
Gue kagak tahu ini gue bakalan bisa ngerjain skripsi di luar atau enggak. Oke, jadi gue pengen mandi dulu. Jadi sampai jumpa habis mandi guys. Oke guys, ini sekarang gue udah mandi. Dan sebelum gue berangkat ke cafe buat ngerjain tugas skripsi, gue pengen skincarean dulu supaya buat merawat kulit muka gue. Gue tuh dikirimin produk terbaru dari Scarlett Whitening. Ini bener-bener spesial banget karena Scarlett itu nggak biasanya kirimin gue pakai package kayak gini. Ini namanya Scarlett X Twice Exclusive Bundle Package. Tapi sebelum kita unboxing Scarlett X Twice ini, gue pengen lihat dulu video dari Scarlett X Twice dulu. Ini guys, jadi ada videonya di YouTube, gue bakalan lihat. Wih, keren banget sih. Wah, itu yang mugwort mask sama yang apa? Yang masker yang waktu itu pernah gue dikirimin juga. Nah, ini toner. Wih, keren banget. Gila, ini brand Indonesia sekarang udah bagus-bagus banget. Bener-bener bisa ngendorse dari artis-artis Korea. Apalagi Twice, apalagi girl band se-famous Twice itu udah keren banget lah. Maksudnya berarti ini menunjukkan bahwa produk-produk Scarlett itu bener-bener dipercaya sampai ke luar negeri juga. Jadi jangan takut buat pakai produk Scarlett, karena produk Scarlett itu bagus-bagus banget sih. Wah, udah habis. Keren banget. Gila, ini brand Indonesia sekarang udah bagus-bagus banget. Bener-bener bisa ngendorse dari artis-artis Korea. Apalagi girl band se-famous Twice itu udah keren banget lah. Maksudnya berarti ini menunjukkan bahwa produk-produk Scarlett itu bener-bener dipercaya sampai ke luar negeri juga. Jadi sekarang langsung aja kita unboxing dari paketannya ini. Jadi kita buka, di sini kayak ada magnetnya. Kita buka. Wow, gila, keren banget dalamnya guys. Dalamnya itu a message from Twice ya. Ini walaupun packagingnya pink-pink gini sangat nggak cocok buat cowok, tapi ya udahlah, ini kan yang penting dalamnya isinya kan. Nah, ini ada a message from Twice. Kita bakalan lihat dulu. Jadi di dalamnya ada kayak amplop gini, a message from Twice. Terus di sini ada Scarlett X Twice. Kita buka. Yang pertama itu, wah, ini kita dapat beberapa guys. Yang pertama itu kita dapat ini, dapat kartu ucapan. Terus di sini ada foto card Twice. Kalian bisa taruh di kamar, ditempel di dinding kalau misalnya kalian fans banget. Dan selanjutnya terakhir di sini ada, wow, ada postcard guys. Ada postcard Scarlett. Ini Sana Twice. Iya betul, ini Sana Twice. Di sini ada tulisannya Sana Twice. Gila guys, ini bener-bener unik banget guys. Soalnya gue sebelumnya belum pernah dapat package yang kayak gini dari Scarlett. Nah, BTW ini kan di depannya ada fotonya Sana Twice. Di baliknya ini ada tanda tangannya guys. Gila. Dan ini hologram. Bagus banget loh guys. Ini tuh nggak main-main guys, build quality-nya. Kayak bagus lah gitu. Sekarang lanjut kita review dari skincare-nya. BTW gue dulu sebelumnya udah pernah dikirimin kayak ginian, tapi dulu tuh belum ada package kayak gini karena dulu belum kolaborasi sama Twice. Sekarang gue mulai review dari facial wash-nya. Jadi waktu pas kita lagi mandi, kan kita pastinya cuci muka kan. Nah, cuci muka itu biar bersih pakai ini karena dia di sini tuh mengandung rose petal. Kalau misalnya kalian lihat di sini kayak ada bunga-bunganya gini. Di sini kita ada toner. Nah, di sini tonernya namanya Brightly Essence Toner. Ini tonernya waktu itu gue udah pernah pakai sampai habis waktu itu, jadi barangnya udah gue buang karena udah habis. Ini bagus banget, kayak ada tutupnya gini, terus ada tombolnya. Jadi nanti tinggal dipencet, tinggal diaplikasiin ke muka. Ini di sini Brightly Ever After serumnya waktu itu juga udah pernah gue pakai. Ini gue suka banget sama produk ini karena emang bisa mencerahkan kulit gue. Dan ya, lihat di sini kayak dapat pipet gini. Jadi nanti tinggal diaplikasiin di muka. Ada cream day, ada cream night. Karena ini masih siang, gue bakalan pakai yang cream day. Nih, kayak gini guys krimnya. Nah, kalau misalnya kalian pengen pesan, kalian itu tinggal masuk aja ke Instagramnya @scarlett_whitening. Atau kalian bisa datang ke Shopee Mall-nya atau ke Shopee Official Store-nya. Bisa juga kalian ke Line atau kalian bisa order lewat WhatsApp. Langsung aja, nanti semua link-link pembelian bakalan gue taruh di kolom deskripsi guys. Oke, sekarang kita lanjut jalan ke kafenya guys. Oke guys, ini sekarang gue udah siap. Ini udah pakai baju pergi. Jadi langsung aja kita berangkat. Gue pengen cari cafe yang bagus, cari cafe yang nyaman, biar ngerjain skripsinya pun juga moodnya tinggi gitu. Jadi biar lebih produktif aja. Jadi langsung aja yuk kita berangkat. Oke guys, jadi ini gue udah sampai. Ini tempat kafenya ada di depan sini. Ini Kopi Se-Indonesia. Kita bakal masuk ke sana. Jadi yuk langsung aja kita masuk dan ngerjain tugasnya, skripsinya.
Oke guys, jadi ini makanannya udah sampai. Ini makanan spaghetti, ini punya salsa, dan ini minuman gua kopi gula aren doang. Jadi ya ini langsung aja pengen gua minum sambil kerjain skripsinya. Guys, ini jadi tadi gue lagi nyoba-nyoba naik turun tangganya. Ini bagus banget tangganya, gila. Jadi ini kayak ada 4 lantai, terus kita bisa naik ke atas gini. Ini bener-bener cafe, tapi bukan sekedar cafe. Jadi kayak kita bisa main-main ke tangga gini. Oke guys, sekarang ini udah jam 18.34. Gue lagi ngerjain skripsi gue bab 4. Bisa dilihat dari tadi di sini kan banyak orang ya. Ini sekarang bener-bener udah kosong, bener-bener udah tinggal di ruangan ini cuma tinggal gue berdua doang. Jadi kayak bener-bener private banget di sini. Tapi ini kalau lagunya kedengeran mungkin bisa kena copyright kali ya. Jadi kayaknya bakalan gue naikin background musiknya. Jadi ini gue masih pengen lanjut lagi. Guys, kan gue tadi pengen nyobain itu ya, cuma lagi nggak bisa. Dia bilang katanya satu orang itu harus minimal beli 75.000 per orang baru bisa main. Jadi kayak lucu aja gitu. Masa gue pengen main aja harus ada minimal pembelian 75.000 gitu. Kayak aneh aja gitu. Padahal gue total beli juga lebih dari segitu. Cuma katanya harus 75.000 buat satu orang. Jadi kayak aneh. Ini sekarang gue pengen lanjut lagi. Mungkin sekitaran sampai bab 4.3 mungkin gue bakal ngerjain. Soalnya ini sekarang gue lagi bab 4.2, lagi perhitungan analisis biaya dan jadwal. BTW gue ngambil skripsi mengenai kayak pengendalian waktu dan biaya proyek. Jadi gue kayak nganalisis kalau misalnya proyek itu terlambat apa yang harus kita lakukan, dan gue nganalisis apakah proyek ini telat atau biayanya kebanyakan. Jadi gue bakal nganalisis itu, dan ini adalah materi yang gue suka dari dulu karena menurut gue ini adalah yang menurut gue paling gampang di antara materi-materi sipil yang lain. Jadi gue ngambil skripsi yang ini. Gue nggak pengen ngeberatin diri gue juga. Gue takutnya kalau gue keberatan malah guanya yang mempersulit diri gue sendiri gitu. Jadi gue sengaja pilih yang gampang aja gitu. Jadi ya, yuk gue lanjut lagi. Oke guys, jadi karena gue udah mulai jenuh ngerjain skripsinya, sekarang itu gue udah bab 4.2.2 lagi ngitung tentang earn value. Gue udah mulai bosan, jadi gue kepikiran untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk di DM Instagram maupun di YouTube video gue. Jadi gue tadi udah rangkum beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain. Jadi gue sambil jawabin pertanyaannya aja ya. Tinggal gue doang di sini. Ini sekarang padahal posisi jam 7.17. Gue sambil cari tempat kosong. Ini kalian kalau misalnya pengen nongkrong-nongkrong, pengen ngerjain tugas dengan serius, ini wajib banget sih kalian kesini. Ini tempatnya di Kelapa Gading, namanya Kopi Se-Indonesia, recommended banget. Untuk kopinya juga rasanya enak-enak kok. Oke, jadi langsung aja gue mulai dari pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama itu adalah, Kak, itu SPI minimal apa emang semua fix segitu? Jadi kalau di jalur mandiri kan ada SPI-nya. Nah, di SPI itu macam-macam, ada tiap jurusan tuh beda-beda. Ada yang bayarnya suruh 30 juta, ada yang 75 juta, ada yang 100 juta, itu tergantung jurusan-jurusannya. Jadi apakah itu fix segitu? Ya sebenarnya itu tuh batas minimalnya. Jadi kalau misalnya ditentuin 30 juta, ya berarti minimalnya 30 juta, nggak boleh kurang dari 30 juta. Kalau misalnya minimalnya 75 juta atau 100 juta, ya berarti emang segitu minimalnya. Kalian bisa ngelebihin SPI-nya, tapi kalian nggak boleh kurang dari SPI yang udah ditentukan di website itu. Bang, kalau lulusan teknik sipil, skripsi kayak gimana, disuruh gambar gak sih? Sebenarnya kalau ngomongin skripsi di teknik sipil itu ada 5 cabang. Jadi itu skripsinya benar-benar tergantung bidang apa yang kalian ambil gitu. Kalau misalnya struktur, ya kalian tuh lebih kepada kayak ngelihat denah gedungnya, terus kalian harus merencanakan struktur yang baru. Nah itu mungkin ada sedikit gambarnya, tapi nggak banyak-banyak banget. Untuk geoteknik dan yang lain-lain juga mayoritas hitungan semua. Buat skripsi teknik sipil tuh hampir menurut gue jarang lah buat ada yang gambar. Dan paling sekalinya gambar itu bukan gambar yang banyak gitu gambarnya, tapi melainkan gambar tuh kayak gambar buat penunjang dari apa yang lagi lu jelasin gitu. Misalnya kalau lagi gambar struktur bangunan gitu, nah kalian gambar ini loh struktur yang direncanakan, ini loh struktur yang dimodifikasi di bagian sini. Nah itu paling butuh gambar di situ. Cuma kalau misalnya skripsinya tentang perhitungan kayak gua, tentang manajemen konstruksi gitu, itu hampir 100% tuh nggak ada yang namanya gambar-gambar. Cuma kalau misalnya manajemen konstruksinya itu kayak optimasi site layout, nah itu kan kalian harus tahu layoutnya gimana. Ya itu paling ada gambar, cuma ya itu sedikit banget lah. Jadi bisa dibilang gambarnya itu ibaratnya cuma sekitaran 5-10% lah kalau di teknik sipil. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, kuliah lapangan ini matkul apa dosennya siapa bang? Nah maksudnya gimana
gimana sih? Oke, jadi kalau yang gue tangkap, kuliah lapangan itu matkulnya adalah matkul manajemen konstruksi kalau di gue. Sebenarnya kuliah lapangan di gue tuh nggak cuma di pelajaran manajemen konstruksi, ada di pelajaran-pelajaran lain. Tapi berhubung waktu itu pas pelajaran lainnya pas lagi corona, pas lagi online, jadi gue nggak ada yang namanya kuliah lapangan selain manajemen konstruksi. Aslinya ada beberapa kuliah lapangan, tapi yang kuliah lapangan yang gue terima waktu itu cuma manajemen konstruksi, karena waktu itu sebelum online masih offline. Dan kalau buat kuliah lapangan itu tuh kita nyari tempatnya sendiri, jadi kita nggak disediain sama dosen. Waktu itu sempat ada yang nanya juga gitu. Kuliah lapangan itu kita bener-bener cari semuanya sendiri, nggak ada yang namanya dibantu dosen buat tempatnya di mana, ini di mana tuh nggak ada. Jadi kita bener-bener full nyari sendiri. Terus ada yang nanya, maaf kak, mau tanya di teknik sipil ambil bidang konsentrasi apa? Lagi bingung mau ambil konsentrasi apa? Mungkin bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau gue tuh kebetulan ngambilnya bidang manajemen konstruksi. Sebenarnya kalau di teknik sipil ITS itu kita belajar semuanya. Nah, tapi di tahun ketiga keempat itu kalau bisa tuh kita ngambil matkul-matkul yang menunjang soal tugas akhir kita gitu. Misalnya kalau gue ngambilnya tugas akhir gue manajemen konstruksi. Jadi gue mulai tahun ketiga tahun keempat itu tuh gue ngambil fokus mata kuliah yang menunjang tentang manajemen konstruksi. Jadi kayak gue ngambil optimasi waktu dan biaya, gue ngambil penilaian properti, gue ngambil studi kelayakan. Jadi bener-bener gue ngambil mata kuliah yang ada hubungannya sama manajemen konstruksi. Jadi kalau misalnya gue punya saran, kalau misalnya kalian pengen ngerasain sipil banget, yang ngambil tuh bidang struktur gitu. Karena kata dosen-dosen gue, kalau ngambil S1 itu bagusnya ambil struktur. Tapi menurut gue struktur itu susah banget, dan di teknik sipil ITS itu yang ngambil struktur nggak begitu banyak karena orang-orang tahu ngambil struktur itu sulit banget. Terus lanjut lagi pertanyaan, bang lebih susah pakai AutoCAD atau SAP 2000? Oke, jadi ngomongin AutoCAD sama SAP 2000, jadi AutoCAD sama SAP 2000 itu adalah dua aplikasi yang berbeda. Kalau AutoCAD itu adalah aplikasi buat gambar teknik, kalau SAP 2000 itu adalah aplikasi buat analisa struktur. Jadi buat analisis apakah struktur ini kuat atau lemah atau dan sebagainya. Apakah struktur ini tahan diterpa angin, kena gempa dan sebagainya. Itu SAP 2000. Tapi kalau AutoCAD itu buat ngegambar. Jadi itu benar-benar dua aplikasi yang beda. Menurut gua jauh lebih gampang AutoCAD dan lebih mudah dipelajari. Karena kalau SAP 2000 itu lebih kompleks dan lebih detail gitu. Misalnya kalian itu ada salah sedikit aja, itu SAP 2000 benar-benar kayak nggak bisa dipakai, kayak jadi merah gitu, ada yang not oke segala macam. Benar-benar harus detail banget. Itu harus benar-benar baca tutorialnya, panduannya, kalian harus banyak-banyak lihat dari YouTube gitu. Itu membantu banget sih. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu dia nanyain soal SKS. Kalau SKS dalam swasta gimana ya kak? Oke, ini baik perguruan tinggi negeri maupun swasta tuh sama aja, nggak ada perbedaan dari soal SKS. Sebagai contoh, misalnya kalian tuh ngambil matkul A. Matkul A itu jumlahnya 2 SKS. Ya, intinya dalam seminggu itu kalian tuh belajar 2 jam pelajaran. Dan kalau misalnya kalian belajar 4 SKS, ya artinya kalian belajar 4 jam pelajaran dalam 1 minggu itu. Udah sih, sebenarnya kayak gitu aja, nggak ada bedanya baik negeri maupun swasta. Oke, ini ada yang nanyain, bang kalau gue dari SMK DPIB itu boleh masuk teknik sipil nggak ya? Oke, sebenarnya kalau dari SMK itu, kalau di teknik sipil ITS itu boleh. Gue nggak tahu soal kuotanya gimana, soalnya gue punya temen itu dari SMK, dia tuh keterima jalur SBMPTN, tapi gue nggak tahu soal yang jalur SNMPTN gimana, apakah bisa atau enggak. Tapi gue tuh punya temen dari jurusan teknik mesin, dia tuh dari SMK bisa masuk jalur undangan. Menurut gue tuh balik lagi ke setiap univnya. Pastiin kalian itu cross check dari website univnya masing-masing, apakah dia itu menerima calon mahasiswa dari SMK atau enggak. Itu harus kalian cek benar-benar supaya nanti kalian pas lagi di waktu-waktu kalian harus daftar, kalian itu nggak ada kesalahan lagi. Sesi Q&A kali ini kayak gitu dulu. Sekarang gue pengen lanjut lagi ngerjain skripsinya, karena ini sekarang udah jam 7:30 malam pas. Sebenarnya kalau soal ngerjain skripsi ini menurut gue mood-moodan ya. Kadang ada hari dimana kita tuh mood banget. Mendingan kalau misalnya hari kalian tuh mood banget ya kalian kerjain aja gitu. Cuma kalau misalnya kalian emang lagi nggak mood buat ngerjain skripsi, mendingan kalian gak usah ngerjain skripsi sama sekali, karena itu benar-benar takutnya hasil skripsi kalian malah makin jelek. Jadi mendingan kalian tuntasin hari itu buat nggak usah ngerjain skripsi sama sekali, terus besoknya baru lanjut lagi ajar skripsinya. Kalau tips dari gue sih gitu, semoga itu bisa membantu. Ya sebenarnya ini tips nggak cuma buat skripsi ya, misalnya kalau kalian ada laporan praktikum, ada laporan kerja praktek, laporan magang dan lain-lain, ya menurut gue itu cukup berguna sih. Oke, sekarang gue pengen lanjut lagi ngerjain skripsinya. Oke guys, udah selesai guys ngerjainnya. Ya kayaknya buat video kali ini kayak gitu dulu. Semoga video ini bisa ngasih gambaran kira-kira gimana pas nanti kalian ngerjain skripsi, gimana kira-kira pas belum lulus. Ya jadi semoga video ini bisa kasih motivasi atau kasih inspirasi ke kalian semua. Dan semoga tadi Q&A-nya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang udah kalian tanyain. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video. And as always, stay cool and humble. Bye-bye.